Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumala Jayanti, merupakan mahasiswa PPG Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ini adalah mata kuliah tentang teknologi dan media dalam pembelajaran. Di sini saya akan melakukan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threats based on the video that we will watch together. After this, it's about education. Memang saya jujur ya tidak setuju dengan program Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar ya. Yang harusnya apa? Belajar merdeka. Belajar merdeka. Kita selama ini apa? Diajar takut. Merdeka Belajar itu apa? Suka-suka sebenarnya. Akhirnya apa? Ya banyak tawuran. Karena apa? Tidak mengisi hatinya sehingga mereka mencari aktualisasi diri. Lalu peran orang tua di mana? Di mana peran sekolah kalau ada tawuran? Betul. Ya, betul. gagal dong. Gagal udah. Buat apa buang-buang waktu? Mati lagi. Mati lagi. Ini bully. Ya, bully juga akibat adab. Mati. Ya, karena adab nggak ada. Ya, betul. Jadi begini, dari kecil harus diajarin. Temenmu itu ciptaan Tuhan. Dia bisa cengap-cengap jantungnya karena Tuhan, ada kuasa Tuhan di situ. Jangan pernah kamu sentuh orang tuh, jangan pernah kamu pukul, nggak boleh. Itu merusak adabnya, Pak. Nah, ini yang harus diliterasi, harus ditanamkan dari sejak kecil. Dari kecil. Nah, makanya nanti sampai kelas 3 SD jangan dulu diisi ilmu. Tanamkan dulu sampai dia lulus adab, baru kelas 4 diisi ilmu. Ilmu yang memperkuat adabnya. Jangan dikasih ilmu yang menghancurkan adab. Berarti sistemnya berubah. Sistemnya dirubah kan, bisa-bisa saja kok. Sistem bisa berubah. Tapi sekolah juga sekarang sistem bisa berubah kok. Berubah kok. Dulu suruh bikin S1 harus punya skripsi, sekarang bisa nggak ada skripsi. Gimana ceritanya? Iya, benar. Makanya sebenarnya bisa kan? Ya, tergantung mau apa enggak. Ya, goodwill kan. Goodwill. Ya. Nah, sementara kita punya free will kan? Iya. Free will kita jangan diambil dong. Kita akan masuk pada poin pertama, yaitu strength ataupun kekuatan dari video podcast tersebut dan juga media aplikasi ataupun media sosial yang digunakan. Yang pertama adalah narasumber valid dan berkredibilitas. Hal ini bisa kita lihat dari video yang ditampilkan. Di situ terlihat jelas nama narasumber dan juga sosok dari narasumber tersebut. Kemudian selanjutnya adalah topik pembahasan yang menarik dan penting tentang kurikulum merdeka, yang mana hal ini sedang viral dan sedang terjadi pada saat ini, dan pendidikan adab ataupun karakter yang seharusnya memang ditekankan dan berkaitan erat dengan kurikulum merdeka itu sendiri. Dan kemudian gambar video jernih dan suara audio yang jelas, tentu saja ditunjang oleh alat atau media digital yang digunakan dalam podcast tersebut. Dan juga di aplikasi media sosial tersebut terdapat fitur yang mana bisa kita gunakan untuk menaikkan suara audio dari video yang kita upload. Kemudian platform yang mudah diakses dan banyak digunakan. Platform media sosial tersebut merupakan salah satu platform yang cukup populer di negara ini dan banyak digunakan oleh berbagai golongan masyarakat. Sama ada untuk edukasi, untuk entertaining, hiburan, dan sebagainya. Kemudian, channel yang terpercaya dan copyright berlaku. Nah, channel yang memaparkan video podcast yang tadi merupakan channel yang besar dan cukup terkenal di bagian edukasi dan informasi. Kemudian, copyright berlaku juga untuk media sosial yang digunakan, di mana ketika kita mengupload video di media sosial tersebut akan tercantum nama dari si pembuat ataupun si punya akun. Jadi ketika orang lain mereupload ulang video kita, maka akan terlihat jelas siapa yang punya ataupun memiliki hak terhadap video tersebut. Kemudian timer berjalan untuk menunjukkan tidak ada yang dipotong dari video tersebut. Nah, hal ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris di bagian speaking skill, yang mana ketika kita memberikan tugas kepada siswa kita bisa melihat apakah ada editing yang dilakukan atau murni otentik kemampuan ataupun skill siswa kita ketika speaking seperti apa. Kemudian bisa memasukkan subtitle dan poin-poin penting pada video. Di media sosial tersebut juga terdapat fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk menaikkan highlights penting yang ingin kita up ketika
kita mengupload video sehingga audiens kita menjadi lebih tahu tentang apa yang kita ingin sampaikan. Kemudian kita masuk pada bagian weakness ataupun kelemahan dari video ataupun media sosial tersebut. Yang pertama, video yang diupload tidak full video karena hanya berupa video potongan dari platform media sosial yang lain. Nah, yang kedua, video edukasi sulit untuk viral di sini. Jadi seringkali yang viral itu adalah yang sedang tren ataupun yang menarik untuk masyarakat. Kemudian topik hanya berupa pendapat ataupun opini pribadi tanpa sumber literasi ataupun data yang jelas. Seperti yang kita lihat tadi bahwa video podcast tersebut tidak memaparkan data ataupun literasi tentang suatu hal yang sedang dibicarakan, hanya berupa opini pribadi dari si narasumber. Kemudian durasi videonya pendek. Jadi di dalam platform media sosial ini hanya boleh diupload video yang berdurasi pendek dan langsung to the point. Kemudian yang terakhir adalah tidak bisa diakses ketika tidak ada jaringan internet. Hal ini pasti berlaku karena media sosial tersebut merupakan media sosial online yang digunakan. Jadi hal ini cukup menyulitkan untuk diakses ketika tidak ada jaringan internet. Nah, kemudian kita masuk pada poin O, yaitu opportunities ataupun peluang yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah dapat memberikan edukasi dan perspektif baru untuk penonton. Nah, jadi karena di media sosial bukan hanya untuk bersosial ataupun untuk berkomunikasi dengan teman, tetapi bisa juga kita manfaatkan sebagai media edukasi. Nah, kemudian dapat menjadi platform edukasi untuk masyarakat umum. Jadi media sosial ini karena banyak digunakan oleh masyarakat umum, di sini kita mengambil celahnya yaitu menjadikannya sebagai platform edukasi. Jadi lebih banyak orang yang mengetahui perkembangan terkini. Kemudian mudah diakses kapanpun dan dimanapun, selagi mana terdapat jaringan internet dan oleh siapapun tentunya. Ketika mereka memiliki gawai. Kemudian mendapatkan banyak penonton atau audiens karena punchline topik yang menarik dan fitur editing tersedia di dalam platform tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa platform tersebut menyediakan fitur-fitur editingnya langsung. Jadi ketika kita mengupload video, kita bisa langsung mengeditnya di situ, sama ada kita mau menaikkan volume suara ataupun menambahkan punchline ataupun subtitle. Kemudian fitur subtitle dapat membantu teman-teman disabilitas tunarungu untuk menciptakan inclusivity dalam platform informasi digital. Nah, hal ini sudah pasti bisa kita manfaatkan juga untuk pembelajaran siswa kita di dalam kelas karena terdapat fitur yang cukup lengkap yang bisa digunakan. Nah, kemudian bisa digunakan sebagai media pembelajaran interaktif di dalam kelas. Nah, kemudian threats ataupun ancaman dari platform media sosial tersebut dan juga berdasarkan video podcast yang telah kita tonton adalah yang pertama, perspektif penonton yang berbeda-beda. Ada yang menangkap dengan hal yang positif dan ada juga menangkapnya dengan hal yang negatif, yang mana dapat menimbulkan ujaran kebencian atau perundungan terhadap narasumber ketika mereka mendapat perspektif yang berbeda dan mereka bertindak agresif ataupun melakukan kekerasan secara verbal di media sosial. Kemudian masyarakat bebas berkomentar tanpa batas, sama ada memberikan komentar positif, membangun atau justru menjatuhkan video yang mereka tonton ataupun narasumber yang memberikan informasi. Kemudian video bisa dilaporkan dan di take down tanpa alasan yang jelas oleh platform media sosial tersebut. Karena ketika kita mengupload video dan terdapat suatu hal yang kurang cocok dengan SOP dari platform media sosial tersebut ataupun ketika ada yang melaporkan tanpa alasan yang jelas, pasti video yang kita upload itu akan di take down. Kemudian bisa diedit langsung, dipotong dan dipublish ulang oleh orang lain ke platform yang berbeda-beda. Nah, hal ini bisa menurunkan validitas ataupun trust dari penonton sehingga mudah untuk menyebar hoax ataupun ujaran-ujaran kebencian lainnya. Kemudian akses yang tak terbatas. Nah, kemudian baik, sekian daripada saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.